Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Ina, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik untuk hari ini. Selamat siang. Apa kabarnya juga Pak Heri? Alhamdulillah Bu baik ya walaupun ini cuaca kadang kemarin itu panas, nah tiba-tiba hujan deras ya. Sebenarnya sih ya kalau lihat cuaca seperti ini badan itu nggak kurang kurang enak ya Bu ya, tapi Kurang fit ya? ya kurang fit tapi ya tetap semangat lah Bu ya. Ya, tetap harus semangat. Sama, Ya sama di sini juga kemarin hujan deras. Terus tadi pagi panas. panas ya, Ada hawa-hawanya juga gitu panas, gak enak gitu ke badan. itu ya. Tapi kita tetap jaga kesehatan kita ya Pak Heri ya. Nah, Sepakat ya. ya betul. Oke, oke Pak Heri. Tadi Pak Heri nelfon saya ya. Maaf gak keangkat tuh. Iya Bu, tadi saya 2 kali nelpon Ibu, pasti Bu Inanya lagi sibuk, ya. Maaf, Maaf ya maaf. Bu ya, Ini nelpon sampai 2 kali, soalnya saya mau iya, menanyakan nggak sesuatu apa-apa. sama Ibu. Nggak apa-apa. Saya juga minta maaf ya, nggak Iya, keangkat gitu. Tadi saya ada keperluan dulu. iya. Nah, ngomong-ngomong Pak Heri, kali ini ada apa nih? Apa nih yang ingin kita omongin? Iya, ini Bu, tadi itu ya, eee, beberapa hari yang lalu juga ada ya, anak-anak ini curhat sama saya Bu, katanya, eee, pembelajaran di kelas itu ada beberapa guru lah, katanya sangat membosankan, Bu. Nah, anak-anak itu merasa bosan kok gitu-gitu aja, gurunya ceramah di depan, terus disuruh menulis, disuruh memperhatikan, tidak ada gregetnya gitu kata anak-anak. Malah bosan, malah ngantuk katanya. Malah apa teman-temannya yang lain malah seringnya itu ke kamar mandi katanya ngantuk mau cuci muka gitu. Ada beberapa guru katanya yang mengajarnya seperti itu. Jadi anak-anak itu curhat sama saya mungkin karena saya pembina OSIS ya. Jadi mereka bilang seperti itu katanya. Oh, begitu ya. Jadi mungkin mereka merasa bosan ya dengan Iya, pembelajaran akhir-akhir ini ya, Pak ya. mhm, iya. Nah, Pak, dari percakapan kita kali ini sebenarnya apa sih yang ingin Bapak dapatkan gitu? Ya yang ingin saya dapatkan itu ya bagaimana itu, agar, anak-anak itu merasa tidak bosan ketika belajar gitu, Bu, karena kan curhatnya Oke. seperti itu katanya, "Bosen ah belajarnya gitu-gitu aja," katanya. Nah, jadi, tujuan saya, berbicara sama Ibu ya, berbincang-bincang ini, Mhm. ya ingin, mendapatkan pencerahan gitu, Bu, bagaimana ya agar anak-anak itu biar, belajarnya tidak bosan gitu. Mereka itu bahagia, antusias dalam belajar. Ya. Nah, kalau menurut, Pak Heri sendiri nih, menurut pengamatan Pak Heri, pembelajaran yang gurunya itu yang membuat semangat mereka belajar itu yang bagaimana ya, Pak, ya? Ya mungkin kalau menurut saya ya kan banyak metode-metode pembelajaran ya yang bisa menyenangkan anak. Contohnya misalnya kita menggunakan model pembelajaran apa, metode pembelajaran yang bagaimana, terus kita memberikan games-games atau memberikan dengan bantuan-bantuan teknologi. Kan sekarang itu generasi Z ya anak-anak itu ya cukup Ya. ini ya cukup paham dengan teknologi. Nah mungkin bisa di dalam pembelajaran itu bisa mereka itu mengkaitkan dengan pembelajaran yang berteknologi misalnya dengan aplikasi apa gitu Bu biar mereka itu nggak bosen jadi nggak nggak ceramah melulu gitu Bu pembelajarannya. Oke. Oke, oke, baik ya. Jadi dengan penerapan teknologi dalam pembelajaran itu kemungkinan anak-anak akan lebih bersemangat ya gitu ya, Pak Iya, Heri ya? iya menurut Hmm, saya begitu ya. Bu. Nah, kalau dilihat sekarang nih di sekolah Pak Heri, kalau menurut, skala nih, kalau di level-level gitu, nah pembelajaran di kelas ini di sekolah Pak Heri umumnya ini sudah sampai ke level berapa nih? Kalau kita misalkan pakai skala 1 sampai 10 nih. Nah, untuk pembelajaran kali ini di sekolah, sudah sampai di level mana tuh Pak Heri? Ya kalau disuruh level berapa mungkin ditambah satu di tengah-tengah lah level 6 Bu. Nah, yang Nah, saya inginkan ya itu ada perubahan gitu Bu. Jangan di level 6 lah, harusnya maju mhm, gitu. mmm. Pengennya kalau, maju itu sampai level lebih dari 6 itu jadi seperti apa tuh pembelajarannya Pak Heri? Pengen lihatnya Ya, yang seperti apa gitu? mhm.
Ya maksudnya itu, di level yang misalnya di level 8 gitu, Bu, ya. Jadi di sini Mmm, juga kan banyak, guru-guru yang sudah PPG, terus banyak guru yang masuk guru penggerak. Nah, di situ kan banyak ilmu-ilmu. Nah, jadi yang saya inginkan itu, apa, saling berbagi gitu, Bu. Jadi biar, guru-guru yang anak-anak itu curhatkan gitu ya, pembelajarannya itu, dia paham akan apa, model-model pembelajaran yang bagus, model-model pembelajaran yang menarik itu, Bu. mhm. Jadi sebetulnya potensi guru-guru di sekolah Pak Heri itu sangat banyak sekali ya, Pak, ya? Banyak, Bu, ya. Nah, sekarang nih, kalau melihat potensi yang ada di sekolah Pak Heri itu, nah, sebenarnya mereka itu kan bisa lebih meningkatkan lagi, apa, proses pembelajarannya ya, Pak Heri ya, seperti Iya, itu ya? iya, Nah 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 kemudian, Pak Heri sendiri nanti kalau misalkan, berada di sekolah itu, ingin melakukan apa tuh supaya potensi yang mmm, ada di guru-guru tersebut tuh bisa keluar gitu, Pak Heri? iya. Ya pengennya itu, saling apa, sharing gitu, merefleksikan pembelajaran di kelasnya, misalnya setelah pembelajaran itu berkumpul, terus sharing, terus, ngasih masukan-masukan misalnya, "Oh, saya tadi menggunakan model pembelajaran ini, anak-anak itu wah antusias banget gini gini," kan saling sharing. Jadi mungkin guru yang belum paham tentang model pembelajaran yang terupdate atau yang sangat menarik itu kan jadi paham. Jadi mereka bisa menerapkannya di kelas mereka gitu, karena mereka, dapat ilmu dari rekan-rekan yang lain gitu, Bu. Wah, bagus sekali tuh. Nah, mulai kapan nih kira-kira Pak Heri mau mengajak mereka tuh untuk melakukan hal seperti itu nih? Ya pengennya ya secepatnya ya biar ini apa, biar anak-anak itu, merasa senang di kelas itu. Nah tapi kayaknya kalau, sekarang-sekarang ini kan sekarang minggu terakhir ya di semester 1, kalau minggu depan udah mulai PAS. Ya mungkin, bisalah diterapkan nanti setelah PAS di awal-awal semester 2 gitu, Bu. Jadi udah selesai, penilaian akhir semester ya? Iya. Ada waktu luang di sekolah, jadi Nah bisa itu, Bu, sharing iya. lagi, bisa menggali Mhm, lagi potensi yang ada pada diri iya, mereka. Bagus sekali itu Pak Heri iya, rencananya ya. iya, Nah, pengennya seperti itu. bagaimana sih kemungkinan kemungkinan bisa dilakukan atau tidak tuh di sekolahnya dengan hal seperti Kalau itu? kemungkinan sangat mungkin sekali, Bu, soalnya di sekolah itu banyak sih guru-guru yang ahli IT, yang ada juga yang itu yang TU juga malahan itu ahli komputer, Bu. Dia jurusan apa, sarjana komputer kan bisa, apa, memberikan ilmu-ilmunya tentang apa, tentang teknologi-teknologi untuk pembelajaran gitu. Bisa, banyak sekali, menurut saya bisa, pasti. Oke oke Pak Heri, bagus ya. Bagus, saya sangat mendukung sekali dengan apa yang akan dilakukan Pak Heri. Semoga, semuanya bisa berjalan lancar ya Pak Heri ya. Iya, amin. Iya, Nah iya, Bu. nah alhamdulillah nih Pak Heri, kita sudah di ujung sesi kita kali ini nih. Nah, apa yang didapatkan Pak Heri, di akhir sesi ini nih Pak Heri? Ya alhamdulillah Bu, iya jadi saya jadi sekarang apa, oh jadi punya solusi, oh berarti iya saya harus begitu. Jadi atas sharing ke Ibu itu ternyata ya saya menemukan, oh berarti harus begini, oh ada solusinya solusinya seperti itu. Iya Ya terima ya. kasih Bu Ina ya. Ya, sama-sama Pak Heri. Nah, kita lihat ya, nanti kita bertemu lagi di besok hari atau mungkin minggu depan. Saya ingin mendengar, ada perubahan apa sih di sekolah Bapak setelah Bapak menerapkan hal seperti itu. Ya, Pak Heri ya? Iya, iya terima kasih Nah, Bu, amin semoga ya bisa menerapkannya. ya ya ya. Ya, untuk obrolan kita kali ini sudah cukup kali ya Pak Heri ya? Ya, alhamdulillah Bu cukup ya saya juga sekarang sudah punya pencerahan setelah ngobrol sama Ibu, alhamdulillah ya jadi tahu apa yang harus saya lakukan nanti ya. Ya, Terima kasih banyak Bu alhamdulillah. Ina ya. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Heri. Saya juga mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita bisa sharing ngobrol seperti ini ya Pak Heri ya. Iya, Terima kasih Pak Heri. alhamdulillah. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Iya, sama-sama Bu. Ya. Selamat siang Bu Ina, apa kabar? Selamat siang Pak Heri. Alhamdulillah nih baik.
Iya. Bu Ina, maaf sekali ya, apa, kemarin-kemarin saya itu slow respon ya ketika Ibu Ina, apa, me-WA saya, sayanya itu lagi banyak ini, apa, banyak urusan, kemarin itu kan ngurusin P3K segala macam ya, Bu, ya. Oh, lagi Terus sibuk tadi ya, Pak, ya? iya, Mhm. nah terus, Kemarin tadi bagaimana tuh tuh? Udah gimana, selesai Bu? tapi, Pak? Alhamdulillah udah selesai, Bu. Mhm. Mmm. Jadi slow respon terus ya, Bu, ya, jadi Nggak ngurusin apa-apa, itu. Pak, nggak apa-apa, ya. Ya, maaf ya, Bu, Saya ya. ngerti kok Bapak orang sibuk. Maaf menyibukkan diri. Iya. Iya Ibu, terus, pernah nelpon juga ya 2 kali nggak keangkat juga. Maaf Iya, ya Bu ya. betul, Iya. mhm. Ada apa ya Bu Nggak ya? apa-apa, sekarang kan kita udah bertemu nih, Iya alhamdulillah ya, Pak, ya? alhamdulillah ya. Iya. Mhm. Iya, gimana ya Bu ya? Ada yang mau dibicarakan mungkin? Ya, nih Pak, saya ada yang mau diomongin nih. Kebetulan saya di sekolah lagi Mmm, ada sedikit masalah nih. hmm, iya. Kalau boleh tahu Bu, apa, masalahnya apa ya Bu ya? Gini ya Pak, kan Mmm, di sekolah saya itu ada murid baru. Nah, iya. murid baru itu pindahan dari luar kota, dari daerah kota gitu, kota Mmm, Bekasi sih tepatnya. mhm, Nah, sebelumnya, pembelajaran sebelumnya itu di kelas itu kan kita, saya rasa kondusif gitu ya. Jadi iya. anak-anak bisa, melakukan pembelajaran dengan senang hati, dengan menyenangkan, dengan penuh semangat. Tapi nih pas, sekarang udah hampir 2 bulan, pas ada anak baru ini, tuh, keadaan kelas sudah mulai nggak kondusif tuh, Pak. Gitu ya Bu ya? Ya. Iya, Nah terus Bu, dari barusan, Ibu cerita barusan tentang anak baru itu ya, yang gara-gara anak baru yang, akhirnya tidak kondusif ya di kelas. Sebenarnya perbincangan kali ini, yang Ibu harapkan itu, seperti apa Bu nantinya dari perbincangan kita kali ini? Apa yang Ibu, apa, inginkan atau yang Ibu harapkan gitu Bu? iya, Pak. Nah, dari perbincangan ini saya, menginginkan adanya, pencerahan buat saya gitu, supaya saya bisa mengembalikan kondisi kelas ke kondisi Iya, awal, sebelum sebelum, ada anak pindahan tersebut. Karena sekarang nih, mmm, Pak, kondisinya jadi kalau sedang belajar, itu ada saja masalah yang mmm, dibuat oleh anak tersebut. Misalkan kita lagi belajar, tiba-tiba ada yang nangis. "Kenapa tuh?" Saya tanya. "Itu Bu, oleh si A diheureuyan." Kita sebut saja si A ya, murid iya iya. barunya ya, Pak, ya. "Oleh si Iya A iya. diheureuyan." Terus saya balik nanya tuh ke anak yang si A itu, "Kenapa heureuy? Ini kita kan sedang belajar." Malah dia ngomong, terus setelah ngomong dia nangis. Gitu, Pak. Mmm, Seringnya seperti itu, gitu. Dan iya, itu, setiap minggu itu ada saja yang bikin, mmm, anak lain itu merasa terganggu sehingga, dalam belajar itu mereka merasa tidak nyaman karena anak baru tersebut, begitu, Pak. gitu ya, Bu, ya. Iya, Bu jadi Ina iya. iya, gimana Jadi gimana? saat saya belajar pun kita sedang, memberikan materi ini misalkan, kemudian ada masalah itu, nah kita kan jadi terganggu. Kadang ke materi Mmm, ini juga diulang lagi, jadi susah selesai gitu Pak materi yang saya ajarkan. Saya merasa, mmm, kok ini kelasnya setelah ada anak baru itu kok seperti ini, saya tuh kalau mengajar kok sulit sekali karena anak-anaknya, iya iya, tidak mendukung gitu, setelah ada anak baru tersebut, ada aja itu yang kerjaannya anak itu. mmm. Nah, Bu Ina, kondisi yang Ibu harapkan itu sebenarnya, katanya pembelajaran yang awal itu, yang dulu itu sebelum ada anak baru itu, bagaimana sih, Bu, kondisi awal yang dulu itu, sebelum ada anak baru itu? Ya, sebelum anak baru itu, pembelajaran kelas saya itu sangat kondusif. Anak-anak Mmm, belajar dengan nyaman, dengan senang hati, tidak ada iya iya, gangguan dari, teman yang lain, saling menghargai, saling menghormati. Terus kita juga dalam menyampaikan materinya, alhamdulillah lebih cepat gitu iya iya, sampai ke anaknya, karena mmm, tidak ada gangguan dari, anak tersebut, begitu, Pak. iya. Jadi saya inginnya
inginnya iya. kelas saya itu kembali lagi ke seperti keadaan sebelum ada anak tersebut Mmm, gitu, Pak. iya, Padahal saya sendiri sudah memanggil anak tersebut ya, kemudian mmm, sudah saya nasehati, sudah kemudian saya juga sudah mencoba untuk menghubungi orang tua anak tersebut, tapi mmm, ternyata setelah saya tahu, oh ternyata orang tuanya tidak tinggal bersama anak ini, jadi anak mmm, ini tuh dititipin ke neneknya. Orang tuanya oh, bekerja di Bekasi, di mhm, kota dia itu tempat asal dia sekolah. Jadi dia mmm, tinggal bersama neneknya di sini, begitu, Pak. mmm. Bu Ina, Iya. kalau boleh tahu ya kondisi, pembelajaran di kelas Bu Ina ini saat ini kalau saya misalnya memberikan angka 1 sampai 10, nah kondisi ada dalam level berapa sih Bu? Kalau boleh tahu? Untuk saat ini kondisi di sekolahnya itu di kelas itu paling cuma 6 Pak. Paling 6 Ya. nih. Saya tuh Nah, pinginnya tuh levelnya sampai 8 9 tuh seperti mmm, yang sebelumnya kalau bisa malahan sampai 10 tuh. iya Jadi kalau inginnya, pembelajaran. mhm, Iya, jadi pingin optimal gitu, pingin mmm, maksimal anak-anak itu mmm, bisa menerima pelajaran, bisa sharing pelajaran dengan saya, mhm, itu bisa saya bisa menyampaikan materi pelajaran kepada mereka dengan tenang, dengan mudah, iya, dengan lancar. Tapi dengan adanya gangguan seperti itu ya jadi terhambat gitu, Pak. mhm, Jadi paling sekarang kondisinya ada di kondisi di level 6. mhm, Iya. iya. Nah Bu Ina, nah kalau misalnya sekarang kondisinya ya ada di level 6, nah, misalnya apa, harapan Bu Ina itu untuk menuju ke level yang Bu Ina harapkan itu seperti apa sih Bu harapannya? Apa yang mau perubahan apa yang ingin Ibu lakukan atau apa yang mau Ibu, apa, lakukan bersama mungkin dengan rekan Ibu yang lain, bisa dibantu Bu? Iya Pak, nanti saya akan mencoba ngobrol dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru Mmm, yang lain sharing dengan adanya kejadian di kelas saya atau hal-hal yang mengganggu dalam pembelajaran kelas saya dan saya juga akan tentu saja memanggil kembali anak tersebut. Saya akan mmm, mencoba menerapkan itu Pak apa segitiga restitusi. Saya oh akan iya iya, mencoba memanggil, saya akan mencoba menerapkan langkah-langkah yang ada pada segitiga restitusi itu ya Pak. mhm, Yang pertama saya akan mencoba menstabilkan identitas dia sendiri. Eh, saya akan berkata pada anak tersebut, sebetulnya berbuat salah itu wajar ya Pak ya. Yang namanya mmm, anak-anak iya juga namanya kan anak-anak ya mungkin pasti ya, iya, iya. Tapi kalau misalkan terus-terusan berbuat salah itu kan baru mungkin namanya apa ya kurang ajar sekali iya, begitu. luar Tapi nggak biasa boleh kalau ya gitu Pak ya ya. Bu ya. Iya Tapi kita iya nggak boleh ya Pak ya menyebut iya anak seperti itu. iya, Nah mungkin tugas saya sebagai guru, sebagai pendidik di sini juga harus mencoba menstabilkan lagi identitas anak tersebut. Dan mmm, juga tadi kan saya sudah katakan ya Pak bahwa anak itu tinggal bersama neneknya, tidak iya. bersama kedua orang tuanya. Mungkin juga Ya jadi anaknya tahu itu ya Bu tidak. Ina sekarang udah tahu latar belakang anaknya ya? Iya, Mmm, saya iya, sudah tahu latar belakang anak tersebut bahwa dia tinggal bersama neneknya, tidak tinggal sama orang tuanya, mungkin juga itu mmm, berpengaruh terhadap iya kondisi berpengaruh mental iya, anak tersebut, sehingga ia mmm, melampiaskan hal tersebut di kelas dengan mengganggu mmm, teman-temannya yang sedang belajar. Dan kemudian mmm, saya juga akan memvalidasi tindakan dia yang salah, bahwa tindakan dia mengganggu temannya yang sedang belajar seperti jahil atau di saya tuh sekarang lagi booming papoyok-poyok nama orang tua tuh masih terus iya saja, Pak. iya. Iya, Sama Bu di nama SMP orang juga tua tuh kadang ada yang masih gitu Bu, nama orang tua tuh jadi kalau mhm, memanggil anak tersebut namanya malah yang disebutkan sama anak tersebut nama iya bapaknya. Jadilah itu area omong kalau dalam bahasa iya Inggrisnya. Iya, iya, jadi kan durder. Nah, kalau sudah seperti itu, rame we kacau nyapunya, saja belajar di kelas. Iya, padahal mmm, perasaan saya sudah sepele ya padahal, mengatur tempat duduk anak itu sesuai dengan karakter anaknya ya. Kalau mmm, misalkan anak yang suka suka bermain atau suka heureuy di kelas, saya tempatkan dengan anak yang tidak suka heureuy gitu mmm, dengan iya, teman sebangkunya itu. Nah, tapi ternyata tetap saja seperti yang tadi saya katakan ternyata anak-anak itu emang seperti itu ya Pak. Tapi saya inginnya walaupun mmm, sifat anak-anak yang juga harus tahu tempat juga sedang bermainnya kapan gitu ya Pak ya. Nah terus iya Pak, iya,
juga, sudah tahu Iya. kan latar belakang anaknya, Bagus ternyata sekali Bu tinggal Ina itu bersama. ya. Jadi sampai apa, Ibu tahu latar belakangnya sekarang mulai apa, akan melakukan apa tadi yang Ibu rencanakan itu Bu? Ya, memvalidasi tindakan dia yang salah Ya tuh, Pak. bagus sekali ya Bu ya. Iya. Mhm, iya. Saya akan Nah mencoba Ibu bahwa tindakan tindakan yang dia lakukan itu sebetulnya salah dan juga sudah melanggar dengan adanya, keyakinan kelas. Karena sebelumnya saya juga iya kan betul ya Bu ya. bersama, Jadi eee diajak berdiskusi ya Bu ya? Iya, Pak, Bagus betul. sekali Saya Bu. akan ajak Iya. diskusi anak tersebut bahwa apa yang dia lakukan itu sudah merupakan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kalau mungkin misalkan anak tersebut tidak tahu dengan adanya keyakinan kelas, saya akan mencoba menjelaskan kembali apa itu keyakinan kelas dan apa saja yang sudah disepakati ya. Seperti itu ya, Pak. Jadi Iya Bu saya Ina. akan mencobanya dengan segitiga restitusi dengan langkah-langkah yang Hmm. ada pada segitiga Ya restitusi itu. kalau Mudah-mudahan boleh saya tahu berhasil. Ibu, apa kira-kira, kapan Ibu akan melakukannya Bu, segitiga restitusi restitusi itu Bu? Segera Pak, mungkin besok Iya. atau lusa saya akan mencoba mendekati berdiskusi dengan anak tersebut dan menerapkan segitiga restitusi terhadap anak tersebut, Pak. Wah mantap sekali, gercep ya Bu. Nah seperti itu Bu, semangat Bu, ya. Ya, Alhamdulillah ya Bu ya. soalnya ya Pak, soalnya saya kan kepingin kondisi Iya kelasnya betul kembali sekali. kondusif Iya. gitu. Iya, Ya alhamdulillah Bu Ina, saya apresiasi banget ya itu apa yang akan dilakukan Bu Ina. Bagus Bu, mantap. Saya juga nanti kalau ada masalah seperti itu akan mencoba seperti Ibu Bu. Bagus ya. iya, iya, Iya. iya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Ya, Doakan amin, saya. pastilah berhasil ya, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah mungkin ya, mungkin ada lagi Bu yang ini, yang mau ditanyakan Bu? Alhamdulillah ya Pak, dari perbincangan ini saya sekarang merasa lega, merasa ada pencerahan dari Iya, Bapak. Oh, ternyata emang betul ke anak itu tidak bisa dengan hok polotot ya Pak ya. iya, Jadi memang betul sekali harus Bu. dilakukan pendekatan, pendekatan Mhm, antar pribadi dengan anak tersebut. iya betul Ibu, Eh, bagus sekali Bu. Setelah saya tahu latar belakang anak tersebut, saya jadi tahu juga bagaimana untuk menghadapi anak tersebut di, langkah-langkah selanjutnya, seperti itu, Mhm, Pak. iya betul sekali Bu ya. Semoga berhasil Bu nanti ya, apa, perubahan yang Ibu harapkan itu di level selanjutnya atau mengembalikan keadaan yang dulunya aman, nyaman di kelas sekarang, dengan Ibu melakukan apa, restitusi tadi semoga kembali lagi apa yang Ibu inginkan pembelajaran di kelas itu. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Heri ya atas Ya, waktunya dan sama-sama Ibu, kesempatan saya ya. bisa ngobrol dengan Bapak Heri, Ya, alhamdulillah dengan saya Bapak juga yang kan super sekarang hebat. punya ini, apa, punya ilmu Bu dari ini ya. Jadi saya juga mendapatkan ilmu dari apa yang Ibu bicarakan tadi. Terima kasih saya juga ucapkan buat Ibu ya Bu ya. Pak, jangan bosan-bosan ya dengar curhatan Hmm, saya, Pak. tidak akan pernah Bu, tidak akan pernah. Terima Alhamdulillah kasih kita Pak, sharing, terima dengan kasih. sharing kita ini kan bisa apa, bisa mencari solusi ya Bu ya. Terus kita juga menambah ilmu. Terima kasih pokoknya Bu buat Ibu. Ya, sama-sama Pak.